Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, bertemu lagi dengan saya Yona Naskatila dalam video analisis administrasi dan supervisi pendidikan untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan dari Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Semoga kita semua selalu sehat, lancar aktivitas sehari-harinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua tetap semangat untuk menghadapi perkuliahan online. Tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19. Dan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa mengikuti pembelajaran, mengikuti perkuliahan seperti biasanya. Baiklah, jika pada minggu sebelumnya kita membahas tentang konsep dasar kepemimpinan dalam organisasi, maka untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan terkait dengan jenis dan gaya kepemimpinan. Setiap orang mempunyai style sendiri atau gaya tersendiri dalam kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini bicara soal style of leadership. Jadi yang mesti kita pahami adalah leadership itu secara umum. Kepemimpinan itu adalah soal pengambilan keputusan, soal bagaimana mengambil satu keputusan yang bijak, yang bermanfaat dan menguntungkan bagi orang, bagi organisasi dan bagi lembaga secara keseluruhan, bukan untuk tujuan personal atau pribadi. Dalam kepemimpinan ini kita harus memikirkan keuntungan bersama, bukan keuntungan sendiri. Keuntungan bersama adalah hal yang utama dalam kepemimpinan. Leadership atau kepemimpinan juga berbicara mengenai bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain, orang yang berada di bawah kita, yang menjadi pengikut kita, yang menjadi karyawan kita, yang menjadi pegawai kita. Mempengaruhi orang-orang yang ada dalam lembaga secara keseluruhan agar mau mengikuti segala aturan main atau mengikuti apa yang kita perintahkan atau apa yang kita inginkan sebagai seorang leader. Namanya juga pemimpin. Kita adalah seorang pemimpin atau leader. Berarti kita harus mampu mempengaruhi orang-orang di bawah kita agar mampu mengikuti apa yang kita perintahkan, agar mampu mengikuti segala aturan serta aturan main yang telah kita tetapkan. Dalam kondisi yang sebenarnya, kadang-kadang kita cenderung menggolongkan seorang pemimpin itu berdasarkan cara ia memimpin, berdasarkan bagaimana ia memimpin orang bawahannya. Dalam konsep atau cara pandang kita, dia sebagai pemimpin yang bersangkutan. Dengan sendirinya, seorang mungkin berhak berpendapat atau berhak mengeluarkan pendapat dengan orang lain mengenai seorang pemimpin, mengenai gaya yang diperankan oleh pemimpin tersebut. Ini ternyata merupakan satu tingkatan dari bagaimana sebenarnya seseorang melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya dan bagaimana pada akhirnya dia melihat ketika dia yang bersangkutan berusaha memimpin secara umum. Tapi permasalahannya di sini bukanlah style itu melekat pada diri seseorang. Kalau memang melekat, apakah artinya seseorang sangat demokratis? Maka stylenya sebenarnya ia memimpin. Ia akan melakukan kepemimpinan dengan gaya yang sama, yaitu dengan gaya yang demokratif. Apakah dalam menetapkan style memimpin ini menjadi pilihan atau ini menjadi style yang kita punya? Menurut analisis bahwa satu kelompok jika berhadapan dengan orang-orang yang ternyata style itu tidak bisa digunakan dengan apa yang melekat dalam diri kita. Baiklah, selanjutnya kita lihat dari positif. Kita lihat kepemimpinan presiden. Kepemimpinan presiden kita pada masa Orde Baru.
Pada masa Orde Baru itu kepemimpinan presiden itu sangat otokratif. Tetapi apa yang terjadi? Tapi kedamaian yang luar biasa tidak mampu melebihi dari presiden kita yang sekarang. Karena dihadapkan pada orang-orang yang karakter warga negara Indonesia ini, maaf, dalam tanda kutip, belum bisa merdeka dan demokratik. Nah, mungkin barangkali orang Indonesia ini terlalu cerdas atau terlalu pintar atau terlalu cerdik, sehingga keakuannya lebih tinggi, malasnya lebih banyak, pintar sekali ngomongnya. Kita bisa asumsikan ke diri kita sendiri. Di Indonesia ini banyak sekali orang-orang pintar, tapi orang baik yang mau berbuat atas kepintarannya ini yang perlu kita pikirkan dan mampu dengan karakter kepemimpinannya sangat sedikit. Yang banyak cuma bisa ngomongnya tapi tidak bisa mempraktekkannya. Tidak ada praktek, hanya sekedar omongan saja. Orang-orang yang style kepemimpinannya otokratik untuk Indonesia ini terbilang berhasil. Kenapa? Karena orang-orang atau pemimpin dengan style demokratik yang kita anggap baik, tapi ternyata jika diterapkan di Indonesia tidak berhasil. Silahkan analisis kondisi Indonesia saat ini. Yang terjadi, maka sebenarnya untuk kepemimpinan, maaf, dalam tanda kutip, presiden kita saat ini tidak demokratik di luar, tetapi sebenarnya otokratik. Tapi kita tidak bahas dalam segi politiknya, namun kita akan bahas dari segi leadershipnya atau kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan dalam prinsip sebenarnya cakupannya bagaimana seseorang itu bertindak atau seorang pemimpin melakukan kepemimpinannya dalam koneksi, organisasi, atau lembaga. Maka cara termudah membahas berbagai jenis gaya ialah dengan menggapai rekan seperti apa jenis lembaganya, organisasi, atau akuisasi yang dihasilkan. Ada satu pertanyaan yang barangkali akan muncul di pikiran kita ketika bicara soal style atau gaya. Bicara soal gaya yang diterapkan oleh seorang leader atau seorang pemimpin dalam memimpin selamanya tugasnya sebagai seorang pemimpin. Apakah ada alat ukur untuk kita sebagai orang yang menilai, orang yang melihat untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang? Minimal menurut Caption ada 5 alat ukur atau indikator yang bisa dimanfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Atau jika kita sebagai seorang pemimpin, kita bisa menggunakan alat ukur ini sebagai untuk menilai kepemimpinan diri kita, sehingga ini bisa menjadi evaluasi seberapa indikator ini terpenuhi oleh kita, seberapa banyak indikator yang ditetapkan oleh Caption ini yang terpenuhi dalam diri kita, yang ada dalam diri kita, sehingga jika hanya sebagian yang dilakukan, maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Maka apa yang harus kita perbaiki selanjutnya? Nah, kelima indikator ini yaitu pertama adalah karisma. Karisma dari seorang pemimpin itu sangat mempengaruhi orang-orang yang bersangkutan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan pemimpin. Sehingga seperti apa yang kita mau sebagai seorang pemimpin, karisma kadang-kadang sulit diukur dalam konteks fisik, tapi karisma yang muncul di dalam memang tidak semua orang yang memilikinya. Artinya adalah karisma itu merupakan daya pikat atau daya tarik yang membuat orang apakah secara fisik atau batin tanpa disadari muncul keseganan.
selalu ingin mendengarkan, seperti satu kesempurnaan yang kita lihat dari seseorang. Soekarno misalnya, Soekarno memiliki memiliki tampilan yang sangat karismatik. Itu sangat terlihat dan kita bisa menilainya. Kita bisa melihatnya secara langsung bahwa Soekarno ini memang seseorang yang karismatik. Yang kedua yaitu melalui pengaruh ideal atau ideal influences. Seorang pemimpin yang baik seharusnya, sewajarnya mampu mempengaruhi atau mampu memberikan pengaruh positif bagi keseluruhan bawahannya. Namanya juga ideal influences, atau ideal berarti pengaruh yang sangat baik, karena pemimpin adalah contoh atau model bagi orang yang kita pimpin. Artinya gini, kalau ingin membuat orang lain menjadi disiplin, maka kita harus menjadi orang yang disiplin terlebih dahulu. Kita harus mencontohkan terlebih dahulu. Dalam setiap lembaga, sesuatu yang baik itu memang harus berasal dari pemimpin. Jika ingin bawahannya disiplin, maka dia sendiri harus disiplin agar bawahannya atau karyawannya bisa mencontoh. Ini yang kadang-kadang membuat ideal influences bagi orang-orang yang kita pimpin memberikan pengaruh positif kepada bawahannya agar dapat terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Jika pemimpinnya sudah berubah ke arah yang lebih baik, maka perlahan orang yang dipimpinnya itu, orang yang berada di bawahnya itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Tiga, yaitu pemimpin harus memiliki inspirasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang berbeda atau yang melebihi bawahannya agar bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi contoh bagi bawahannya, sehingga bawahannya itu memiliki inisiatif agar dapat berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan oleh pemimpinnya. Maka syarat menjadi seorang pemimpin yang baik adalah keseluruhan hal baik di muka bumi ini harusnya dimiliki oleh pemimpin. Memilih pemimpin yang baik adalah dengan cara menilai atau melihat seberapa nilai baik yang dapat kita ambil dari seorang pemimpin tersebut. Jika banyak hal baik yang bisa kita ambil dari pemimpin tersebut, berarti dia memang sudah layak menjadi seorang pemimpin. Semakin banyak hal baik yang bisa kita ambil, yang bisa menjadi inisiatif bagi kita, maka semakin baik dan semakin meningkatkan ia menjadi seorang leader yang inspiratif atau leader yang inspirasi. Yang keempat yaitu kemampuan intelektual yang baik. Dari seorang pemimpin harus memiliki intelektual yang baik untuk menuntun bawahannya agar menjadi serta mampu melakukan inovasi-inovasi untuk menjadi lebih maju. Karena intelektual itu sangat dibutuhkan, karena pemimpin harus pintar, harus cerdas, dan harus memiliki visi yang bagus. Meski di dunia ini tidak ada manusia yang bodoh, tetapi manusia yang malas sangat banyak. Malas membaca, malas bercerita, malas mendengarkan, malas untuk mengambil seperti ence-ence dari orang lain sehingga kemampuannya menjadi terbatas. Maka sifat malas itu adalah sifat yang harus kita hindari. Sifat yang seharusnya tidak melekat dalam diri kita. Untuk tolak ukur yang kelima yaitu perhatian individual. Artinya apa? Perhatian dari seorang pemimpin terhadap bawahannya secara individual kadang-kadang diperlukan. Karena sikap orang yang memiliki masalah yang mengakibatkan kinerjanya akan turun. Oleh karena itu, perhatikan siapa yang butuh untuk diperhatikan atau dievaluasi agar kedepannya
lebih baik lagi. Karena sentuhan ini akan memberikan aura positif kepada bawahan yang akhirnya akan memiliki loyalitas karena dia yang bersangkutan yang sebelumnya menganggap dirinya bukan siapa-siapa, yang cenderung malas, ternyata dia punya tempat di mana dia diperhatikan oleh pemimpinnya. Inilah yang bisa membuat kinerjanya lebih bagus untuk kedepannya. Baiklah, untuk bahasan selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis kepemimpinan yang sering kali digunakan. Di antara beberapa jenis-jenis kepemimpinannya ada antara lain yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan karismatik. Dalam kepemimpinan karismatik adalah ada satu energi yang sangat besar karena daya tarik dan wibawa yang luar biasa yang tanpa disadari tapi seakan-akan membuat orang tersebut mampu mempengaruhi bawahannya. Karena jika orang yang memiliki karismatik sekali ia berbicara, seolah-olah itu sangat sempurna. Itu yang kita sebut sebagai karismatik. Tapi sebagai contoh, Habib Rizik. Ketika kedatangannya ke Indonesia, beberapa juta umat yang senantiasa menanti atau menunggu kedatangannya beliau tanpa diminta, itu karena beliau memiliki karismatik, sehingga pada akhirnya orang-orang yang memimpin dengan style karismatik ini memiliki pengikut yang sangat besar, jumlah sangat besar jumlahnya, dan pengawalnya yang bisa percaya tanpa harus dipaksa. Kadang-kadang mereka mau bekerja tanpa digaji. Berarti seorang pemimpin yang karismatik ini sangat menginspirasi semua orang, sangat bisa membuat orang mengikuti dia sebagai contoh, tanpa harus digaji pun dia mau bekerja kan. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan paternalistik. Tipe ini faternal atau kebapaan. Dengan sifat kebapaan secara umum, misalnya seorang pemimpin menganggap dirinya manusia yang dewasa. Dia juga tipe pemimpin itu adalah mau melindungi bawahannya. Kepemimpinan setelah ini kadang jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya, seakan-akan punya kekuatan untuk menjadi seseorang dalam segala hal, dalam mengambil semua kebijakan atau keputusan. Padahal dalam kondisi ini bawahannya juga perlu dilibatkan, dan biasanya hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk memberikan inspirasi. Pemimpin ini merasa lebih tahu daripada bawahannya, sehingga karyawan memiliki kemandirian yang rendah dikarenakan pemimpinannya terlalu over dalam segala hal. Berarti gaya kepemimpinan paternalistik ini dia cenderung melakukan semuanya sendiri. Dia menganggap dirinya sempurna, dia menganggap dirinya adalah satu-satunya orang yang berhak untuk mengambil keputusan. Dia tidak pernah melibatkan bawahan atau karyawannya. Nah, dan untuk yang ketiga adalah gaya kepemimpinan militeristik. Gaya kepemimpinan ini seperti militer, namun hanya gaya luarnya saja. Tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini hampir mirip dengan tipe otoriter. Sifat-sifat kepemimpinan militer ini adalah yang pertama, lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando. Yang kedua, menghendaki keputusan yang luar biasa dari orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, sangat senang dengan yang namanya kegiatan formal. Yang keempat, jarang sekali pemimpin tipe ini menerima saran-saran dari bawahannya. Dan yang kelima adalah komunikasi antar pemimpin dengan karyawannya cenderung satu arah.
Ini artinya semua bersifat komando. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan otokratik. Biasanya pemimpin berdasarkan diri pada kekuasaan, maka dia merasa bahwa wewenang untuk paksaan ini merupakan sifat yang mutlak dan harus dipenuhi oleh bawahannya. Pemimpinnya mau berperan main tunggal, artinya sangat berambisi menguasai atau merajai segalanya. Sebenarnya kebijakan dan kesepakatan tanpa melibatkan bawahannya. Berarti memang benar bahwa gaya kepemimpinan militeristik ini hampir sama dengan otoriter atau otokratik. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Semoga penjelasan atau hasil analisis materi dari saya bisa dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.